Ya, Saudara Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah mengadakan kegiatan bimbingan teknis komunitas literasi untuk pemutakhiran profil komunitas literasi di Provinsi Sulawesi Tengah. Bimbingan teknis komunitas literasi diikuti oleh 40 peserta pegiat literasi se-Sulawesi Tengah. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari program kelompok kepekaran dan layanan profesi atau KKLP Literasi yang telah menjaring data dan komunitas literasi di Sulawesi Tengah. Hal ini dalam rangka pemutakhiran profil komunitas literasi yang terjaring kemudian diverifikasi dan divalidasi dan diklasifikasi dalam kategori A, B, dan C. Pada kegiatan ini, komunitas literasi yang masuk kategori C mendapat bimbingan teknis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pengurus serta anggota komunitas literasi dalam hal pengetahuan manajemen, cerdas berliterasi digital, mengelola buku dan taman baca, menyusun program yang kreatif, serta meningkatkan kompetensi pemberdayaan literasi. Tampil sebagai pemateri pertama pada kegiatan ini adalah Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Asrif, yang dalam materinya menjelaskan tentang 7 kelompok kepekaran dan layanan profesi yang ada di Balai Bahasa, KKLP Literasi, KKLP Perlindungan dan Pemurdenan, dan KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum, KKLP Perkamusan dan Peristilahan, KKLP Penerjemahan, KKLP BIPA atau Bahasa Indonesia bagi penutur asing, dan KKLP Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, Kepala Balai Bahasa Sulawesi Tengah juga mengajak membahas tentang perlindungan bahasa daerah, yaitu bahasa Kaili yang terancam punah. Bahasa Kaili sebagai bahasa daerah perlu dijaga kelestariannya oleh seluruh lembaga pemerintah dan juga masyarakat. Agar bahasa Kaili bisa terus terjaga, maka dibutuhkan payung hukum yang menjadi landasan untuk penerapannya di masyarakat, khususnya dunia pendidikan. Kita menghadapi satu problem bahasa-bahasa daerah di Sulawesi Tengah, salah satunya adalah bahasa Kaili. Bahasa Kaili ini dalam berbagai situasi oleh para penutur bahasa Kaili ini berkurang. Secara kualitas dan kuantitas mengalami pengurangan yang luar biasa. Untuk itu, Balai Bahasa mengatakan ayo bergerak bersama, terutama oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pemilik utama bahasa daerah. Pertama, kita menemukan belum ada satupun payung hukum. Payung hukum misalnya adalah perda misalnya, atau peraturan bupati misalnya, yang memastikan bagaimana program revitalisasi, bagaimana program muatan lokal dapat dilaksanakan dengan baik. Ini perlu ada satu produk hukum untuk memastikan lembaga-lembaga, terutama misalnya sekolah, secara serentak dapat melaksanakan program ini. Pada kesempatan ini, salah seorang peserta, Muhammad Asram, memberikan masukan terkait pelestarian bahasa daerah Kaili agar bisa terus terjaga di masyarakat melalui pelajaran di masyarakat. Hal tersebut sebagai perbandingan dari daerah lain yang bahasa daerahnya bisa terus digunakan sebagai alat komunikasi di lingkungan keluarga dan juga masyarakat. Mungkin menjadi PR kita bersama bahwa bagaimana caranya supaya generasi muda khususnya di Sulawesi Tengah ini bisa dipastikan untuk bisa menguasai bahasa daerah. Karena kebetulan saya juga pendatang, saya dari Sulawesi Selatan. Alhamdulillah dapat jodoh di Sulawesi Tengah ini. Tapi yang saya sayangkan, jodoh saya yang sudah lahir di sini juga tidak begitu paham dengan bahasa daerahnya sendiri. Nah, anak-anak saya juga lahir juga tidak begitu paham dengan bahasa daerah Kaili, khususnya di Kota Palu. Nah, ternyata setelah sudah mempelajari di SD, ternyata anak-anak ini tidak begitu fokus untuk pembelajaran bahasa daerah, sehingganya bisa dipastikan bahwa anak-anak ini memang sulit untuk menguasai bahasa daerah ini. Sementara itu, Dr. Andi Halida Lemba, salah seorang pegiat literasi untuk anak dan orang tua, juga memiliki saran yang bagus untuk menjaga kelangsungan bahasa Kaili, yaitu melalui penerbitan buku cerita anak yang setiap saat bisa dibaca oleh anak-anak, baik di rumah dan juga di sekolah. Namun dalam membuat sebuah buku untuk anak, sebaiknya melibatkan psikolog anak agar bahasa yang digunakan dalam buku mudah dimengerti oleh anak. Di buku cerita anak yang dengan metode read aloud, kenapa tidak nanti sekalian dibuat yang memang menarik buat anak, jangan hanya sekedar buku yang misalnya diulang balik begitu. Jadi saran saya
bagaimana kalau memang nanti bisa mungkin bukunya dibuat interaktif, Pak. Untuk menjaga kelestarian bahasa daerah, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi sudah mengeluarkan program tentang revitalisasi bahasa daerah. Salah satu strategi revitalisasi bahasa daerah adalah dengan mendorong satuan pendidikan memuat pelajaran bahasa daerah sebagai muatan lokal di jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah. Made, TVRI Sulawesi Tengah melaporkan.